Inspirator salah satu tokoh SMP dan Fitri Barangan. Oke. Ovia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Cek. Oke. Ya. Inspirator kita yaitu Adlina Afia Ridwan. Izinkan Ustazah memperkenalkan Afia atau nama lengkap Adlina Afia Ridwan atau yang biasa disebut dengan nama panggilannya Fia. Ya. Di sini Afia atau Fia sebagai salah satu inspirator di agenda kita hari ini sebagai sosok aktivis. Salah satu sosok aktivis dan Ustazah yakin perhatian semua di sini adalah orang-orang aktivis entah di bidang apapun maupun di bidang organisasi, di bidang hal yang lainnya lagi. Nah, untuk sosial media, kalau ada yang mau berteman dengan Fia, silahkan bisa, ternyata tidak, @lsanglia ya. Ya, kalau email adlinaafia12@gmail.com. Untuk riwayat pendidikan, Fia bersekolah dari yang pertama TPA IT, kemudian KBIT Permata Hati, lanjut TK IT Permata Hati, kemudian SD IT Darul Fikri Balangan, dan sekarang SMP IT Darul Fikri Balangan. Kemudian lanjut untuk prestasi yang diraih Fia. Yang pertama yaitu meraih juara umum 3 lomba LKBB tingkat 2 Regu Putri. Kemudian juara 1 PBB lomba LKBB tingkat 2 Regu Putri. Dan juara 2 Yel-Yel lomba LKBB tingkat 2 Regu Putri. Pengalaman organisasi Fia sebagai salah satu anggota OSIS SMP IT Darul Fikri Balangan yang saat ini sedang menjabat sebagai sekretaris ya. Iya, nah jadi sekretaris SMP IT Darul Fikri Balangan adalah Adlina Afia Ridwan. Dan yang terakhir, moto hidup Afia. Nah ini, tadi kan di awal video tadi sudah ada kata-kata yang pertama seorang aktivis, kemudian yang kedua menghadapi tantangan, dan yang ketiga selalu mencoba. Di situ bisa jelas kita lihat dari moto hidupnya yaitu cobaan ya dicobain, masa dibiarin. Oke, tepuk tangan dulu untuk Afia. Oke, kita sesi bincang-bincang. Karena di sini Fia sebagai sosok aktivis, di mana ada yang tahu yang dipakai Fia ini baju apa? Oke, yang tahu ya. Untuk yang belum tahu, ini adalah baju OSIS atau jas OSIS periode sekarang. Nah, jadi kali ini kita fokus untuk bagaimana sih cara Fia memanajemen waktu antara organisasi dan juga akademik atau belajarnya. Ya, bagaimana? Siap? Jadi Fia ada yang disampaikan atau ada sedikit ilmu yang mau Fia bagikan kepada kawan-kawan semuanya di sini tentang bagaimana sih manajemen waktu antara organisasi dan akademik. Oke, silakan Fia. Izinkan dulu saya untuk berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diperkenankan untuk menyampaikan beberapa materi seputar organisasi. Tapi sebelum saya menjelaskan materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Adlina Afia Ridwan atau bisa dipanggil dengan Fia. Langsung saja hari ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen waktu antara organisasi dan akademik. Bisa Ustaz? Sebelum memasuki itu, ada yang tahu nggak apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengontrol dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Terus tujuan manajemen waktu. Sebenarnya ada banyak tujuan manajemen waktu ya, cuman yang saya sampaikan hanya ada beberapa, yaitu
Yang pertama adalah menjadi pribadi yang disiplin agar hidup lebih teratur dan untuk meningkatkan produktivitas. 3 poin tadi sebenarnya mirip-mirip saja, tapi beda. Intinya, ketika kita sudah tahu cara memanajemen waktu antara organisasi dan akademik tadi, kita jadi bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan produktif. Jadi misalnya kita menggunakan waktu secara sia-sia, tetapi ketika kita sudah tahu cara memanajemen waktu tersebut, kita jadi bisa menggunakan waktu yang awalnya kita gunakan dengan sia-sia menjadi hal yang positif. Yang nomor 4 adalah mencapai target. Simpel saja. Contohnya misalnya kalian ingin bisa melakukan suatu hal, misalnya ingin bisa memasak. Misalnya kalian ingin bisa memasak, maka kalian harus bisa belajar sampai kalian bisa dan mencapai target yang kalian inginkan itu. Tapi bagaimana kalian sebagai pelajar masih harus belajar, sementara kalian memiliki target yang berbeda dengan belajar tersebut. Yang kelima adalah mengurangi stres. Kebanyakan karena orang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik antara misalnya organisasi dan akademik. Misalnya dia ada beberapa tugas dari akademik, ambil contoh misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS. Kalian diberi waktu di hari yang sama, di tenggat waktu yang sama, sedangkan kalian masuk organisasi, contohnya OSIS. Kalian diberi tugas untuk entah itu membuat clipboard, poster, atau sertifikat di tenggat waktu yang sama juga, maka kalian harus bisa mengatur waktu kalian sendiri. Bagaimana caranya supaya dua tugas tadi bisa terselesaikan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara memanajemen waktu antara organisasi dan akademik. Langsung saja, yang pertama adalah membuat jadwal. Ketika kalian memiliki banyak aktivitas pada hari itu, maka kalian bisa membuat jadwal. Jadwal itu ada macam-macam ya. Misalnya kalian ditulis, diketik, dibuat diagram atau dibuat tabel, atau hanya diingat juga bisa. Membuat jadwal ini bisa kalian isi dengan dari berangkat sekolah sampai pulang sekolah dari jam berapa sampai jam berapa, ekstrakurikuler dari jam berapa sampai jam berapa, les wajib dari jam berapa sampai jam berapa, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu menetapkan prioritas. Menetapkan prioritas ini mungkin masih banyak yang bingung. Saya juga terkadang masih bingung ya. Misalnya ketika kita A dan B, kita tidak tahu mana yang lebih harus diprioritaskan. Tapi kita bisa menelaah sedikit demi sedikit mana yang lebih penting, mana yang lebih genting, mana yang harus diutamakan, dan mana yang bisa ditunda dahulu pengerjaannya atau yang bisa diduakan. Jangan sampai yang kita duakan ini malah kita utamakan, dan yang harusnya kita utamakan ini malah kita duakan. Yang ketiga yaitu disiplin terhadap waktu dan jangan menunda pekerjaan. Misalnya kalian sudah mengerjakan 2 poin tadi, maka kalian lakukan sesuai jadwal yang sudah kalian tulis atau ketik dan kalian ingat tadi. Jangan sampai kalian sudah menentukan jam-jamnya, tapi kalian masih tidak disiplin terhadap waktu yang telah kalian lakukan, yang telah kalian tentukan, dan menunda pekerjaan sehingga bentrok antara jadwal A dengan jadwal B, yang kalian tunda jadwal A ini dan malah ke jadwal B, sehingga C, D, E, F, G-nya malah hancur gara-gara A tadi. Yang keempat, istirahat yang cukup. Singkat saja, jadi misalnya kalian memiliki jadwal yang padat, sepadat-padatnya jadwal kalian pada hari itu, jangan lupa untuk beristirahat. Karena tidak ada manusia yang kuat semingguan tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum. Kalian perlu istirahat, dan cara orang beristirahat itu beda-beda ya. Ada yang dia dengan melakukan hobi, dengan tidur, dengan bermain game, membaca buku, membaca Al-Quran, Masya Allah. Jadi kalian bisa istirahat yang cukup untuk mengisi energi kalian untuk hari selanjutnya. Kalian sudah bekerja keras hari ini, maka harus bekerja keras lebih baik lagi pada esok hari, maka kalian harus beristirahat. Jangan lelah sebelum mencoba, tapi lelahlah kalian setelah kalian mencoba. Sudah. Jadi itu saja materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak, apalagi untuk yang setelah mendengarkan dari awal sampai akhir ya.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Via atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kami semua yang ada di sini. Bagaimana sih cara memanajemen waktu antara organisasi dan akademik? Nah, tadi kata-katanya jangan lelah mencoba. Jangan lelah sebelum mencoba, tapi lelahlah setelah mencoba. Nah, karena ya jangan lelah sebelum mencoba, tapi lelahlah setelah mencoba. Di sini yang ikut organisasi coba angkat tangan. Oke, siapa lagi? Ya angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk kelas 7 masih beradaptasi ya dan masuk ke bagian mulai mengenal dunia organisasi. Nah, tadi Afia ini sebagai sosok aktivis nih, sebagai seseorang yang harus membagi waktu antara organisasi dan juga akademiknya atau sekolahnya. Untuk ciri khas Pia, bagaimana sih cara Pian memanajemen waktu ala khas Pian? Mungkin bisa diceritakan atau bisa sharing di sini sedikit bagaimana keseharian Pia gitu. Siapa tahu ada yang termotivasi atau terinspirasi dengan cara khasnya Pian. Oke, bagaimana Pian? Untuk cara khas ya, sebenarnya mungkin untuk beberapa orang ini terkesan aneh, tapi untuk saya ini efektif gitu. Jadi misalnya saya diberikan tugas, misalnya tugas membuat sertifikat ya dari OSIS, maka saya akan mengambil gelas besar, saya isikan air, saya kerjakan, saya sambil minum, walau terkadang lupa minum, saya kerjakan, tapi setelah air itu habis, maka saya tahu, oh sudah selesai, waktunya istirahat dulu. Jadi saat istirahat itu maka saya akan mengambil snack yang tidak besar tapi tidak juga terlalu kecil, jadi akan saya makan, lalu setelah itu habis maka saya tahu, oh ini tandanya saya harus bekerja lagi. Ceritanya harus ditemanin sama cemilan gitu ya. Oke. Nah, saking banyaknya nih cara atau memanajemen waktu, semua orang pasti punya ciri khasnya masing-masing. Tadi caranya Pia ketika ada tugas atau ada amanah yang diberikan kepada Pia mengerjakannya dengan diselingi dengan cemilan, entah itu minum atau makan ya. Oke. Tapi ketika punya amanah nih, apa kendala yang Pia rasakan selama ketika Pia tuh memanajemen waktu? Bisa jadi kan kita ada, kan imannya manusia itu kadang turun kadang naik. Mungkin ada di mana kita tuh berada di fase lelah, di fase malas, kata kasarnya ya. Nah, ketika Pia menghadapi hal itu, menghadapi tantangan itu atau hambatan itu, apa yang Pia lakukan agar kembali nih supaya bisa aktif lagi, supaya bisa manajemen waktu yang lebih baik lagi? Apa yang Pia lakukan? Untuk itu sih sebenarnya ya, kalau itu memang terkadang ada rasanya malas, lelah, atau istilahnya meracun lah sama mengerjakan tugas itu. Jadi kalau lagi di fase itu belum sambil berbahan di kasur berpikir, kalau tidak mengerjakan sekarang malah dikerjakan nanti, apa yang akan terjadi? Nanti malah ditegur, nanti akan terjadi hambatan atau minus yang terjadi di OSIS nanti apa, atau kegiatan sekolah apa nanti ke depannya bagaimana kalau nggak dikerjakan sekarang. Jadi harus motivasi, ayo sekarang. Iya. Pokoknya harus sekarang, kayak paksa tuh ya, dipaksa diri sendiri tuh. Oke. Ya, jadi memang benar ya, ketika kita berada di fase malas, berada di fase yang bukan diri kita memang harus memaksa supaya yuk kembali yuk kita nih ke jalan yang seharusnya kita biasanya. Iya, ketika kita berada di fase malas, ketika kita berada lagi lelah, kadang kita tuh lelah karena kebanyakan tugas. Bisa gak sih yang ya, jadi karena saking banyaknya tugas, bingung nih mau ngerjakan yang mana, alhasil malas, ya udah rebahan. Nah di situ tuh ujiannya manusia banget ya, untuk
melawan rasa malas itu bagaimana supaya, karena waktu selalu terus berjalan. Iya. Apakah pernah waktu berhenti? Kecuali kita meninggal, benar kan? Ya. Jadi ketika waktu terus berjalan, tidak mungkin tugas atau amanah itu terselesaikan jika tidak kita kerjakan. Iya. Nah, itu tadi cara Pia menghadapi atau mengembalikan ke diri Pia yang sebenarnya. Lalu karena Pia ini kan sebagai anggota OSIS di SMP IT, terutama berjabat sebagai sekretaris nih. Sekretaris itu jabatan yang tinggi nih di bagian organisasi, ibaratnya itu pengurus inti gitu kan di sebuah organisasi. Apa yang Pia rasakan dan apa yang Pia dapatkan, entah itu pengalaman atau keuntungan atau skill yang mungkin Pia tuh yang dulunya tidak bisa sekarang menjadi bisa gitu. Mungkin bisa sharing ke teman-teman di sini semuanya. Pengalaman jadi sekretaris OSIS ya. Jadi saya ini pas saat SD baru-baru aja mengenal apa itu OSIS setelah kakak-kakaknya yang lalu sosialisasi ke SD. Nah, saya mulai mengenal, oh jadi begini, oh jadi begitu. Setelah masuk sini, saya mencoba mendaftar menjadi sekretaris dan alhamdulillah keterima. Tapi awalnya itu mengiranya kalau sekretaris itu kayak sekretaris saat SD, cuma mencatat siapa yang ribut, mencatat catatan dari guru dan sebagainya. Tapi ternyata masih banyak, entah kita disuruh mengolah daftar hadir, tadi membuat sertifikat, setelah itu menjadwalkan ini itu sebagainya. Yang awalnya tuh saya tidak bisa mengerjakan, tidak tahu, tapi karena bimbingan dari ustazah dari OSIS sebelumnya, saya mulai belajar, oh jadi harusnya ini begini, oh jadi caranya begitu. Ambil contoh misalnya pas awal jadi sekretaris, disuruh mengolah sertifikat. Saya ini awalnya awam sekali dengan kata mengedit, tidak tahu aplikasi edit itu apa-apa aja, entah yang Canva, PixArt segala macam. Tapi setelah menjadi sekretaris dan saya disuruh dan dikasih tugas amanah untuk membuat sertifikat, maka saya mulai belajar, oh jadi harusnya dibuat seperti ini, oh jadi nama-namanya begini, disusun begini. Jadi sertifikat pertama saya itu yang saat kita kelas meeting kemarin, dan memang agak cemuh sedikit. Jadi alhamdulillah sekarang mulai belajar, mulai membaik dari yang awalnya. Jadi dapat skill baru, dapat pengalaman baru. Berarti banyak kemajuan yang Pia dapatkan ya sebagai salah satu anggota atau salah satu aktivis di organisasi. Nah, kan OSIS nih ya, organisasi yang ada di SMP Darul Fikri Barangan. Mungkin bisa nih, apalagi ada adik-adik baru di sini kelas 7 yang baru gabung di keluarga besar SMP Darul Fikri Barangan. Mungkin bisa sedikit ceritakan atau sedikit berikan gambaran tentang kelebihan atau apa yang bisa didapatkan jika masuk ke OSIS, karena kan sebentar lagi kita bisa jadi akan ada pendaftaran anggota OSIS SMP Darul Fikri Barangan. Jadi bagi adik-adik dan teman-teman yang lain yang berminat ikut gabung ke OSIS bisa ditanya kepada sekretaris atau ke OSIS yang lain. Oke, bisa dijelaskan sedikit tentang dunia OSIS itu seperti apa? Tentang dunia OSIS ya, mungkin saat kita masuk itu kita beranggapan bahwa ini akan mudah, bahwa ini akan menyenangkan dan asik. Tapi semua tidak bisa dilihat dari luarnya saja. Kita harus melihat ke dalamnya. Jadi misalnya kita memasuki OSIS tadi, kita awalnya tidak tahu harus bagaimana dan bagaimana caranya. Tapi setelah kita memasuki OSIS ini, ada sebenarnya beberapa yang kita dapatkan, seperti lingkup pertemanan yang lebih luas, dapat pengalaman baru, skill public speaking, ataupun soft skill yang lain-lainnya. Dan kalau adik-adik berminat ingin mencoba hal itu, bisa kalian daftar ke OSIS ya. Nanti OSIS akan buka pendaftaran baru. Silakan gabung. Silakan gabung ya. Dan stay tune aja, tunggu pengumuman atau informasi yang akan dikasih tahu oleh tim OSIS SMP dan Fikri Barangan. Nah, Pia, selama Pia dari kecil sampai sekarang ya, apa pengalaman
yang Pia dapatkan, yang membuat Pia tuh semakin menjadi diri yang lebih baik. Ya, pengalaman hidup yang Pia rasakan, yang Pia alami selama hidup. Untuk pengalaman berkesan ya, alhamdulillah saat saya lahir sebenarnya, tapi saat juga mulai pertumbuhan. Pasti berbeda ya, tiap umur tuh ada aja yang berubah. Suatu kejadian datang, entah kejadian buruk, kejadian baik. Dan di saat itulah saya mulai ya namanya tuh kayak berpikir, oh jadi tidak semua hal itu akan sama sampai seterusnya. Pasti akan berbeda, entah itu berubah atau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tetapi setelah kita mencoba menerima hal baru, kita akan tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruknya. Karena setiap perubahan pasti ada sesinya kita itu merasa susah untuk menerima hal baru itu. Tapi setelah kita telaah lagi, setelah kita pelajari lagi, ternyata memang ini yang seharusnya terjadi di diri kita. Oke, baik. Untuk terakhir nih, ya sebelum kita menutup sesi talk show kita yang pertama dengan Pia ini, sebelum meninggalkan teman-teman yang di sini, ya motivasi dong untuk kami semua sebelum menutup sesi yang pertama ini, untuk teman-teman semua yang ada di sini. Motivasi mirip-mirip lah sama moto hidup saya tadi. Pokoknya kalau ada cobaan dicobain, masa dibiarin. Jadi kalau kalian ada cobaan dihadapi, jangan dibiarin. Misalnya kalau ada suatu tantangan, lakukan. Jangan menyerah sebelum mencoba. Ya, tepuk tangan untuk Adina Afiahri Juan. Ya, sebagai sosok aktivis dan yang aktif di organisasi, salah satunya organisasi OSIS SMPIK dan UPI Balangan. Baik, terima kasih. Saja, ya, silakan melanjutkan aktivitasnya. Ya. Oke, bagaimana dengan sosok